Baik, perkenalkan nama saya Rinceska Mani. Saya mahasiswa dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, jurusan Pengelolaan Konvensi dan Acara. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen aset dengan materi siklus manajemen aset. Siklus manajemen aset mulai dari perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, legal audit aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penilaian aset, hingga penghapusan dan pengalihan aset. Perencanaan kebutuhan aset. Secara umum, pengertian perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan tertentu. Pada umumnya, perencanaan perusahaan terbagi atas dua bagian. Satu, perencanaan jangka panjang, yang kedua, perencanaan jangka pendek. Perencanaan kebutuhan aset. Pertimbangan yang harus dilakukan dalam perencanaan kebutuhan aset yaitu: 1. Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing unit kerja sesuai besaran organisasi. Yang kedua, adanya aset yang rusak, dihapus, dijual, hilang, atau sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian. Ketiga, adanya peruntukan aset yang didasarkan pada peruntukan standar kebutuhan entitas. Yang keempat, untuk menjaga tingkat persediaan aset milik entitas bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif. 5. Pertimbangan teknologi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan aset antara lain: kesesuaian antara kebutuhan aset dengan strategi penyediaan aset di mana entitas harus menghasilkan aset dengan kapasitas dan kinerja yang diperlukan. Perencanaan aset juga memberi arahan pada tindakan-tindakan khusus seperti membeli aset baru yang diperlukan, menjual aset yang berlebih, dan mengoperasikan dan memelihara aset secara efektif. Solusi yang akan mengeliminasi, mengurangi, atau membatasi kebutuhan entitas untuk memiliki aset baru. Desain ulang terhadap kebutuhan, meningkatkan penggunaan aset-aset yang ada, menggunakan atau melibatkan pihak lain. Strategi manajemen aset mulai dari rencana pengadaan, rencana operasional, rencana pemeliharaan, modifikasi atau penambahan, rencana pendanaan, rencana penghapusan, dan rencana manajemen risiko. Selanjutnya, pengadaan aset dan inventarisasi aset. Manajemen pengadaan aset. Manajemen pengadaan aset adalah upaya merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir untuk mendapatkan aset berupa aset atau jasa, baik yang dipenuhi sendiri maupun oleh pihak luar sebagai penyedia secara efektif dan efisien. Selanjutnya, inventasi aset. Inventasi aset merupakan kegiatan melaksanakan pengaturan, selanjutnya pencatatan aset-aset, terus penyusunan daftar aset yang bersangkutan ke dalam satu daftar inventasi aset secara teratur, selanjutnya mengurusnya menurut ketentuan yang ada. Tujuan khusus inventarisasi: 1. Untuk menjaga ketertiban administrasi aset yang dimiliki. 2. Untuk menghemat keuangan. 3. Sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan. 4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian aset. 5. Memberi data dan informasi untuk menjadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran aset. 6. Memberikan data dan informasi. 7. Menentukan keadaan aset yang rusak atau tua sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. 8. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian aset. Inventarisasi yaitu meliputi kendaraan, perlengkapan, peralatan, alat elektronik, bangunan, mesin, dan berbagai fasilitas lainnya. Selanjutnya, legal audit aset. Legal audit merupakan salah satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa pemeriksaan terhadap bukti legal dari status, penguasaan, pemanfaatan aset, pengalihan aset, penghapusan aset, serta identifikasi permasalahan dan strategi untuk pemecahan permasalahan. Berikut ini informasi yang perlu diketahui dalam pelaksanaan legal audit setiap aset. Aset yang bersangkutan diperoleh dari mana? Apakah ada bukti perolehannya? Apakah ada bukti lain yang melengkapi perolehannya? Apa manfaat pengadaan aset? Berapa nilai perolehnya? Berapa tahun umur ekonomisnya?
Bagaimana kondisinya saat diperoleh? Apakah aset telah tercatat di daftar aset? Hasil legal audit. Kegiatan legal audit aset paling kurang akan menghasilkan informasi sebagai berikut. Daftar aset yang dikelompokkan menurut kepemilikan atau penguasanya: 1. Milik sendiri, 2. Pinjaman pakai, 3. Sewa, 4. Kontrak. Selanjutnya, daftar aset yang bermasalah, yaitu bukti penguasaan tidak tersedia dalam proses status hukum. Selanjutnya, pengoperasian aset. Pengoperasian aset adalah sebuah proses atau serangkaian kegiatan yang secara khusus dari langkah-langkah mendasar dalam sebuah pekerjaan atau kumpulan pekerjaan untuk memakai aset tersebut. Pengoperasian aset harus memperhatikan: 1. Fungsi yang berhubungan dengan kinerja, 2. Pengendalian aset, 3. Biaya yang berhubungan dengannya. Pengoperasian aset harus memperhatikan fungsi yang berhubungan dengan kerja, pengendalian aset, biaya yang berhubungan dengannya, sumber daya manusia yang ahli dalam menggunakan aset tersebut. Pemeliharaan aset adalah usaha mempertahankan kondisi aset agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, atau dalam usaha meningkatkan wujud aset serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. Pemeliharaan aset fisik bertujuan untuk mempertahankan usia pakai aset fisik. Selanjutnya, penilaian aset. Penilaian aset diartikan sebagai proses penilaian sekarang. Penilaian memberikan suatu opini nilai suatu aset baik berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku pada saat tertentu. Manfaat penilaian aset. 1. Jaminan bank. Fungsi utama perbankan merupakan lembaga intermediasi antara kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dalam penyaluran dana, perbankan membutuhkan jaminan. 2. Restrukturisasi. 1. Pemetaan portofolio untuk mengetahui kemampuan masing-masing aset dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 2. Kemudian dilakukan pemetaan strategi bisnis unit dinilai berdasarkan beberapa karakter. 3. Penilaian aset SBU dilakukan dengan melibatkan pemilihan publik untuk mendapatkan nilai aset. 4. Pembenahan portofolio dan SBU. Setelah penilaian tersebut, aset yang tersisa hanya yang benar-benar strategi perusahaan. 3. Go public adalah menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatat sahamnya di bursa. Perusahaan yang melakukan go public disebut emerging. 4. Jual beli. Perlu dilakukan penilaian aset atau evaluasi mengetahui nilai dari aset tersebut. Selanjutnya, tahapan penilaian aset. 1. Persiapan, 2. Survei lapangan, 3. Analisis penerapan, 4. Rekapitulasi, 5. Lapangan akhir. Pendekatan penilaian aset. 1. Metode pendekatan. Metode perbandingan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan secara keseluruhan kelebihan dan kekurangan data yang ada. 2. Metode penyesuaian. Penyesuaian lapangan dibandingkan secara keseluruhan kelebihan dan kekurangan data yang ada. Selanjutnya, metode pendekatan biaya. Menggunakan metode kalkulasi biaya diperoleh dengan penghitungan menggunakan metode perbandingan data pasar. Selanjutnya, menghitung penyusutan bangunan. Penyusutan adalah pengurangan nilai dari biaya pembuatan baru. Dalam melakukan penilaian, diperlukan suatu tahapan, yaitu memperkirakan besarnya. Terdapat 3 macam penyusutan. 1. Metode ekstraksi pasar, yaitu dapat digunakan jika harga jual properti yang berasal dari asosiasi. 2. Metode umur ekonomis, yaitu menghitung jumlah tahun sejak properti selesai didirikan sampai tanggal penilaian. Yang ketiga, metode breakdown. Terdapat 3, yaitu kerusakan fisik, keusangan fungsional, keusangan ekonomis. Penghapusan dan pengalihan aset. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset dari daftar aset melalui berita acara penghapusan yang diotorisasi oleh fungsi yang terkait. Selanjutnya, pengalihan aset. Pengalihan aset adalah pengalihan kepemilikan aset sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual atau diserahkan sebagai modal kerja entitas.
Selanjutnya, persyaratan penghapusan. 1. Memenuhi persyaratan teknis. Yang kedua, memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi entitas aset apabila aset dihapus karena biaya operasional lebih berasal dari manfaat yang diperoleh. 3. Barang hilang atau rusak jadi barang rongsokan. Selanjutnya, siklus pengelolaan aset terbagi atas dua bagian. 1. Siklus regular. 2. Siklus insidentil. Pemindah tanganan aset. Pengalihan aset entitas sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, ditukar, atau disertakan sebagai modal entitas. Yaitu terdapat 3 bagian. 1. Penjualan aset, yaitu pengalihan pemilik aset kepada pihak lain menerima penggantian dalam bentuk uang. Selanjutnya, penukaran aset. Pengalihan pemilik yang dilakukan antara entitas dengan pihak lain dengan menerima gantinya dalam bentuk aset dengan nilai seimbang. Selanjutnya, hibah aset. Pengalihan pemilik aset dari entitas kepada pihak tanpa penggantian. Pemusnahan aset. Alasan tidak dapat digunakan. Yang kedua, sesuai ketentuan entitas. Cara: dibakar, dihancurkan, ditenggelamkan sesuai ketentuan entitas. Pelaksanaan: membuat berita pemusnahan oleh pihak yang berwenang. Aset dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar aset. Penggunaan aset: mengajukan usulan penghapusan kepada pengelola aset berdasarkan berita acara hasil penertiban aset, disertai surat pertanyaan bahwa aset dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan.